Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun kalian berada, rahimakumullah. Masalah polemik nasab Sadeh Ba'alawi, saudara, ini sudah bergulir selama dua setengah tahun lebih ini ya. Jadi sudah 2,5 tahun lebih. Tapi kenapa sampai sekarang tidak ada kiai-kiai besar, kiai-kiai pemangku pesantren besar itu ya, tidak ada yang fokus konsisten di dalam mengikuti polemik nasab ini? Ya, jawabannya saudara, karena pembatalan nasab Sadeh Ba'alawi atau yang dikenal dengan polemik nasab ini sebenarnya bukan hal yang kuwah. Ini sebenarnya perkara receh, bukan perkara yang berat. Tidak sama sekali. Karena apa? Karena dalil-dalil yang sudah jelas secara syar'i, dalil-dalil yang sudah jelas secara nasab, ini nasab Sadeh Ba'alawi jelas sahih, dan ini tidak bisa terbantah kecuali bagi mereka yang tidak mau membuka hatinya, tidak mau membuka pikirannya, ya. Mereka terus menanamkan kebencian di dalam hatinya untuk para habaib, untuk saudara kita seagama dan para habaib yang beliau memang benar-benar zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillah, saudara. Kita minta perlindungan terhadap Allah dari kejelekan-kejelekan tersebut. Pertanyaannya saudara, para kiai yang sampai sekarang, para kiai-kiai besar, pemangku pesantren besar, sampai sekarang tidak ada yang fokus di dalam masalah polemik nasab ini ya. Mungkin beliau semua hanya sekedar menyelingi di saat mengisi acara, menyelingi bahwa nasab Sadeh Ba'alawi sahih sudah, tidak begitu membahas. Kenapa? Karena keilmuannya tesis ini, saudara, yang katanya tesis ini sungguh leceh, saudara ya. Ini tidak ada sama sekali di dalam kaidah ilmu nasab dan syariat, sama sekali tidak ada. Sehingga ini tidak penting dibahas. Kalaupun mereka ngiyel, tetap tidak mau menerima, ya para beliau, para kiai ini menganggapnya sudah, berarti dia mau memilih jalannya sendiri. Artinya mau memilih jalan yang salah tersebut, dia sudah. Para kiai ini tidak begitu antusias ketika hal itu remeh, saudara. Tidak begitu semangat kalau hal itu remeh. Kenapa? Karena tidak pantas bagi sahibul ilmi, bagi orang yang alim, bagi tokoh masyarakat, ini tidak pantas menanggapi hal-hal yang membuat tersia-sianya waktu mereka. Karena masalah polemik nasab ini jelas ya, bagi mereka pastinya dianggap ini tat'i'ul waqti, menyia-nyiakan waktu. Sedangkan beliau semua mereka harus mendidik para santri yang ribuan itu ya, harus mengayomi masyarakat. Selain para santri pun juga para masyarakat yang harus mereka ayomi. Selain itu mereka harus menyibukkan diri dengan ibadah. Lain halnya dengan para pembatal nasab atau kita lah, saudara, yang ini mungkin banyak waktu ya untuk ya untuk membuat konten, untuk membuat video, banyak waktu untuk membuka room. Lebih-lebih ini para para pembatal nasab. Jadi kadang sampai satu malam full, saudara. Jadi membicarakan nasab Sadeh Ba'alawi ya sambil ada caci maki di dalam. Ini kadang-kadang satu malam full. Ini kalau bagi para kiai ini jelas tidak masuk pada waktu yang tat'i, waktu yang mana waktu ini tersia-sia. Para kiai ini kalau tidak mengajar santri, maka waktunya akan dibuat ibadah. Kalau tidak mengayomi umat, artinya lagi dalam keadaan santai, maka waktunya dijadikan ibadah. Nah, ini saudara. Jadi kiai ini tidak menanggapi hal semacam ini karena polemik ini remeh. Kenapa kok remeh? Ya karena sudah sore, saudara, jelas nasab Sadeh Ba'alawi ini sore, sudah jelas. Sehingga kalau beliau masih fokus mau belajar nasab, mau belajar membuka kitab-kitab nasab dengan yang begitu banyak faedahnya, beliau masih mau buka-buka lagi, ya jelas ini masuk tat'i
tadiyul waqti, masuk pada menyanyiakan waktu. Kenapa? Karena sudah jelas secara syariat, jelas zuhur wal istifadhah jelas, kaidahnya sudah jelas. Ya cukup diwakili oleh para gus, oleh para ustadz-ustadz. Nah, karena memang mereka bukan ulama-ulama besar. Yang pembatalan nasab Sadar Ba'alawi ini bukan ulama-ulama besar. Bahkan mereka ini orang-orang yang tidak pernah kita kenal, tidak pernah dikenal di media. Moro-moro karena mereka ini mengencingi air zam-zam, baru mereka dikenal, saudara. Dikenalnya ini bukan karena mereka ini orang-orang yang punya andil di kebaikan di dalam masyarakat, akan tetapi karena mereka ini sudah berani mengencingi air zam-zam. Coba saudara, kalau kalian mau terkenal, kalian pergi ke Polres ya, pergi ke kantor polisi sana, terus ada salah satu petugas polisi di sana, kalian kencingi saudara, insya Allah besoknya kalian akan viral. Ya seperti ini juga, Sadar Ba'alawi ini orang mulia, sehingga ketika mereka melawan kemuliaan ini, maka mereka baru tampak. Akan tetapi tampaknya mereka ini bukan kebaikan, tapi tampak kejelekannya. Sehingga para ulama sudah berpikir ke sana. Ini masuk, ya sudah. Secara syariat jelas, secara ilmu nasab sudah jelas. Mereka bukan tidak tahu masalah hukum isbat nasab wa ibtalihinya ini, saudara. Bukan tidak tahu penetapan hukum, penetapan nasab dan pembatalan nasabnya, bukan tidak tahu. Mereka para kiai pemangku pesantren besar itu, saudara, sebelum jadi kiai, beliau semua itu sudah terlatih, sudah terdidik, ahli di dalam diskusi, ahli di dalam musyawarah, di dalam sharing, tukar pendapat, di dalam mencari ibarat-ibarat, mencari dalil-dalil, itu sudah terdidik dari dulu, sehingga sangat mudah mereka semua mencari suatu dalil, ternyata ditemukan, oh ini apa, hal ini sudah, tidak usah, biar di bawah sudah banyak. Saya lebih baik fokus terhadap santri-santri, fokus terhadap masyarakat, fokus untuk beribadah pada Allah. Ini para kiai. Karena waktu tad'iul waqti itu menyanyiakan waktu. Apa itu menyanyiakan waktu? Yaitu bi ayyusarrifaha, yaitu menggunakan waktu fi amrin ghairu mufidin, di dalam perkara yang tidak ada manfaatnya. Ya, seperti halnya mereka pembatal nasab, yang dilakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, bahkan itu mudarat yang ada. Kenapa kok dikatakan mudarat yang ada? Karena memang mereka ini hanya menebar sebuah kebencian di antara umat. Mereka berjalan di antara umat dengan sambil menanamkan kebencian di hati umat. Akhirnya, saudara, yang ada akhirnya sebagian orang ada yang pro, sebagian orang ada yang kontra, sebagian orang ada yang membenci, sebagian orang ada yang tidak membenci. Mudaratnya di sini ada yang saling membenci, sehingga yang saling membenci ini saling bermusuhan. Sesama Islam, sesama Muslim saling bermusuhan. Ini jelas mereka berjalan di antara umat manusia yang tujuannya untuk merusak kerukunan kebaikan yang ada. Jadi tujuan mereka yang berjalan untuk merusak hal-hal yang sudah tertata rapi, dan untuk merubah ilmu-ilmu syariat yang ada, untuk menghina para kiai, para gus yang mendukung Sadar Ba'alawi. Ini mereka. Kita tahu siapapun yang mendukung nasab Sadar Ba'alawi, oleh mereka akan dikatakan orang bodoh. Bahkan ada yang mengatakan antek budak. Dan tidak kalah penting, saudara, pernah kita temukan ada yang mengatakan dari golongan mereka anjing. Ini kiai, saudara, yang dikatakan. Ya, bala itu, saudara, ya, apa pola namanya, ya pola. Ini tidak harus berbentuk kita sekarang kena bala, kena tola maksudnya, ya. Bukan harus berbentuk sekarang kita kesulitan ekonomi, kita tabrakan, bukan. Akan tetapi tertutupnya hati ini merupakan bala yang paling besar, saudara. Tertutupnya hati dari kebenaran sehingga tidak pernah sadar-sadar. Itu, saudara, kenapa kiai-kiai pemangku pesantren besar ini tidak kurang berminat di dalam masalah polemik nasab? Ya karena ini hal remeh sebenarnya, saudara, ya. Karena ini sudah terlalu jelas nasab Sadar Ba'alawi, sehingga ya kalau mungkin bagi sebagian seperti para ustadz, seperti para gus, sebagian itu pun yang tidak terlalu sibuk, ya, itu masih menanggapi, karena ini menganggap kalau dibiarkan ya tetap saja ini seperti halnya membiarkan kebusukan berjalan di tengah-tengah masyarakat.
Mohon maaf, terima kasih.